Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pembatik level 4 Provinsi Jawa Timur, sahabat rumah belajar, tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi gitu ya. Kalaupun nanti misalkan apa yang saya bagikan ini ternyata mungkin kurang berkenan atau kurang pas, nanti Bapak Ibu bisa saling inilah, saling apa namanya ya, saling mengisi. Artinya Bapak Ibu punya apa, silakan dibagikan sehingga nanti kita akan semakin kaya dengan seperti itu. Baik, mungkin saya akan mengirimkan 4 file template ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti untuk tampilan blognya, sehingga blog itu jauh atau lebih representatif gitu ya. Artinya mulai dari enak dilihat, kemudian tata letaknya juga bagus gitu ya. Nah, tapi mengenai konten, saya juga kurang paham kontennya, isi yang bagus itu seperti apa. Mungkin Kak Atiko dan Bapak Ibu dari Pusdatin yang lainnya yang bisa membantu itu. Oke. Nah sebenarnya Bapak Ibu kemarin sudah banyak sih contoh dari blog-blog yang sudah representatif ya, artinya sudah pas menurut saya pribadi, sudah bagus. Contohnya kayak punya Pak Utomo ya. Kemudian tadi juga ada presentasi yang terakhir itu juga bagus sih, tampilannya clean, kemudian enak dilihat, pas, teksnya itu terbaca, jadi bukan hanya nampil aja tapi terbaca gitu ya. Nah, dan itu menjadi poin penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di dalam menyusun blog memang intinya kan sebuah informasi tulisan kita pribadi gitu ya. Kemudian mungkin tujuannya nanti kalau orang lain membaca itu ikut menikmati dari tulisan kita. Kan tujuannya seperti itu. Karena mungkin blog ini sifatnya bukan portal berita begitu, tetapi lebih kepada personal gitu ya, Bapak Ibu. Baik itu caranya, mungkin kemarin sudah ada yang share idenya itu, saya menulis setiap hari, saya membayangkan bahwa blog itu adalah catatan harian. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, supaya kita lebih lebih yakin bahwa blog ini bagus, blog ini kurang, maka kita harus banyak belanja Bapak Ibu. Artinya kita harus banyak mengunjungi blog orang-orang, sehingga dari situ kita bisa berkaca, oh blog saya masih kurang, gitu ya. Jadi jangan kekeh yakin punya saya ini yang paling bagus, jangan seperti itu. Tapi coba kita keluarlah dari situ, kemudian mulailah melihat karya yang lain, mungkin dari karyanya Bang Denny, ya kan? Di situ banyak blog-blog yang bisa kita pelajari, mulai dari tampilan atau template-nya juga. Nah, mungkin saya share ya Bapak Ibu. Saya share. Nah, template-nya silakan Bapak Ibu download aja. Bapak Ibu tinggal pilih aja mana yang pas, mana yang enggak, nanti tinggal disesuaikan gitu ya. Nah, mungkin saya akan mencontohkan blog yang sudah monetize gitu ya, artinya sudah menghasilkan uang. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam blog ini Bapak Ibu ada sebuah banner, di mana bannernya ini proporsional ya. Proporsional artinya dari segi tinggi itu tidak terlalu tinggi sehingga konten isi itu menjadi tidak tertampilkan ketika pertama kali kita melihat halamannya. Gitu. Kadang kan ada bannernya yang kadang terlalu besar sehingga isi kontennya butuh kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, ini sangat proporsional. Ini punya Bang Denny ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam blog itu juga ini yang paling penting Bapak Ibu, navigasinya jelas gitu ya. Artinya
seseorang ketika melihat blog itu, maka seseorang itu bisa kemana-mana. Nah, contoh seperti ini, ada profil ya, ada tupoksi, ada database. Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya sih, tinggal nanti menambahkan aja mana yang kurang. Nah, inilah navigasi bar ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diberi sub navbarnya di sini. Jadi dari database ada bagian-bagiannya seperti itu. Nah, kemudian selain dari itu, nah ini ya Bapak Ibu, blog ini menampilkan bagian profil. Tadi Bu Gati sudah menjelaskan berulang-ulang kali. Ada populer ya, ada populer, postingan populer di sini. Nah, ini bisa menjadi pilihan dari Bapak Ibu. Nah, ini contoh desain blog dari Bang Dedi. Kita bandingkan lagi Bapak Ibu dengan tampilan yang lain. Nah, ini juga sudah monetize, artinya sudah mendapatkan iklan dan sudah gajian dari AdSense ya. Blognya ini sama-sama orang-orang Kalimantan Selatan Bapak Ibu. Ini belajar juga ke Bang Denny, tapi tampilannya juga bagus. Nah, ini karnaim.com ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di blog ini punya cara yang berbeda gitu ya. Jadi cara menyajikan konten di sini berbeda. Nah, Pak Arnaim ini menyajikan konten selalu menyuguhkan gambar hasil desainnya. Jadi bukan hanya foto yang ditempel kemudian di situ apa ya, ya sudah dibiarkan aja gitu. Tapi di sini Pak Arnaim ini membuat sebuah desain sederhana saja seperti ini. Mungkin ukuran dari apa namanya? Ukuran dari desainnya ini 16:9 ya, 16:9, sehingga ketika kita melihat itu selalu rapi Bapak Ibu. Nah, ini posisi-posisinya selalu rapi. Dan ini menjadi lebih menarik ketika kita berkunjung dan atau membuka pertama kalinya di blog ini. Oh, ternyata begini. Dari gambar saja atau dari desain saja itu sudah menjadi daya dukung, menjadi daya tarik tersendiri. Nah, Bapak Ibu bisa meniru konsep yang seperti ini ya. Meniru konsep seperti ini. Jadi kalau mampu Bapak Ibu selain menampilkan foto kegiatan di situ, tapi minimal ada desain yang Bapak Ibu suguhkan sehingga hasilnya tidak begini. Coba kita bandingkan dengan punya saya. Nah, ini punya saya Bapak Ibu. Nah, ini kan jadi kurang menarik ya Bapak Ibu. Kita perhatikan di sini masih ada bagian yang berwarna hitam ya. Nah, ini menjadi kesannya gimana gitu, kurang rapi aja sih kalau kita lihat. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekilas gitu ya. Sekilas dari tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Contoh kalau punya Bang Denny, nah kita bisa perhatikan di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi rapi gitu ketika kita lihat, rapi. Terlebih dari Pak Anain ya nih. Nah, rapi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, karena kita banyak mengakses internet itu banyak menggunakan smartphone, ya kan? Banyak menggunakan smartphone, sehingga harapannya tampilan dari blog itu responsif. Artinya tampilannya itu menyesuaikan dengan ukuran layar device kita, baik itu di laptop, di tablet ya, maupun di smartphone. Cara mengujinya sih gampang aja Bapak Ibu. Bagaimana? Jadi gini, misalkan punya Bang Denny ya nih. Kita kalau di Google Chrome kita pilih di sini, kemudian kita pilih More Tool, kemudian kita pilih Developer Tool. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Inilah yang dimaksud dengan responsif, artinya tidak ada bagian yang tidak tertampilkan di sini. Contoh misalkan saya akan menggunakan tampilan di Galaxy S5. Nah, modelnya akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itu jadi rapi ya. Jadi rapi itu. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Coba kita bandingkan dengan punya ini ya, Pak Arnaim. Kita bandingkan tampilannya. Nah, sama ya Bapak Ibu. Jadi ini juga sudah responsif tuh. Jadi tidak ada bagian yang apa ya? Tidak ada bagian yang tertampilkan separuh. Kemudian ada bagian teks yang hilang gitu ya. Nah, ini kalau kita sesuaikan di sini, dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar ponselnya. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Jadi blok-blok yang seperti ini, responsif seperti ini tuh bagus. Artinya mobile friendly ya. Ibu. Ada blok yang tidak begini Bapak Ibu. Contoh misalkan nih. Nah, ini punya PGRI Kabupaten Situbondo ya. Kebetulan yang membuat ini saya, karena saya juga belajar ya Bapak Ibu. Tapi ini sudah tidak digunakan karena kita punya domain baru ya. Nah, kita coba nih ya. Kita coba apakah ini responsif atau tidak. Nah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak responsif Bapak Ibu. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena tampilan desktop itu sama dengan tampilan di ponsel ya. Meskipun ada bagian teks di sini, meskipun semua bagian teks ini tidak ada yang terpotong. Tapi ini menjadi kurang menarik, ya kan? Nah, kita bandingkan dengan ini. Nah, ini kan menyesuaikan nih Bapak Ibu. Tata letaknya dari objek-objek tulisan ini itu menyesuaikan. Yang mulanya berjajar ke samping, dia bersusun ke bawah. Beda dengan yang ini. Ini tetap aja seperti ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah punya pandangan ya. Sudah punya pandangan berkaitan dengan blog. Jadi tadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan template yang sudah ada, dan itu memang ada yang menyediakan gratis ya. Silakan itu dimanfaatkan. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana saya mengubah template atau tampilan dari blog. Nah, saya masuk aja di Blogger. Seperti ini ya. Blogger.com. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalkan saya akan menggunakan template dari luar gitu ya, tinggal kita insert aja, kita pilih tema di sini, nah, tema, kemudian kita pilih di sini apa, insert atau restore ya Bapak Ibu, coba kita restore. Nah, maka di bagian restore ini kita upload, kita pilih atau kita cari file XML yang ada yang setelah saya berikan tadi di WA. Ya, kita coba satu-satu Bapak Ibu, mulai dari view view MAGZ. Nah, kita klik open. Maka proses restore time sudah ya. Jadi coba kita lihat view blognya, kira-kira tampilan blog saya itu berubah atau tidak. Nah, jadinya begini ya Bapak Ibu. Nah, ya kan? Ini kayak berantakan gitu ya. Kayak berantakan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini Bapak Ibu? Nah, ya kita memang harus mengatur tampilannya sehingga menjadi lebih
lebih menarik lagi ya, lebih pas lagi. Sehingga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini lihat ya, popular course, kayak menjadi acak dulu. Kita pelan-pelan Bapak Ibu kita perbaiki ini. Banyak. Ini masih belum ada perintah yang pas ya Bapak Ibu. Nah, kita setelah itu Bapak Ibu kita ke layout di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita edit ya bagian mana yang perlu kita hilangkan sehingga kita bisa menyusun blog ini menjadi lebih rapi. Atau misalkan saya akan menghilangkan bagian apa nih ya, desain Corel apa nih, ada di sidebar sebelah kanan ya Bapak Ibu. Coba kita lakukan di sini, mengenal saya, label-label. Nah ini kan sama ya Bapak Ibu. Sebentar kita lihat di sini. Nah di sini ya Bapak Ibu, saran pencarian mungkin jadi ini tidak ditunjukkan, kemudian kita klik save, termasuk link menu misalkan ya. Nah ini desain grafik. Kalaupun misalkan ini kurang pas Bapak Ibu, kita remove aja, kita buang. Oke. Nah, popular course penting, chat WhatsApp. Jadi kalau posisinya tadi kurang rapi, kita ini ya Bapak Ibu. Ya, kita jangan tunjukkan aja. Nah, ini 3 menu. Menunya biasa, harusnya di atas nih 3 menu ya, daripada di bawah. Oke, setelah ini kita selesai, misalkan edit-edit seperti ini Bapak Ibu, lalu kita klik save di sini. Nah, kita perhatikan lagi hasilnya kira-kira menjadi seperti apa. Ya, ini kita refresh. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi sudah mulai lebih rapi daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Coba kita cek tulisannya di sini. Nah, jadi sudah ada share, jadi di sini sudah ada related, artinya posting kumpul apa ya, relasi posting gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi gini. Kemudian dari isi ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti bisa mengintegrasikan aja, mau diisi linknya kemana gitu ya, dari media sosial ini. Oke. Nah, seandainya nih Bapak Ibu, misalkan tampilan ini kurang bagus ya, kurang bagus nih, cari yang lain. Caranya sama, Bapak Ibu kita pilih tema. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu ya, survei-survei mana yang bagus, mana yang tidak. Gitu. Jadi semakin banyak template yang Bapak Ibu pakai atau simpan ya, itu akan semakin kaya. Nah, atau kita reload. Ya, ini Bapak Ibu, ini menjadi lebih lebih rapi daripada yang tadi Bapak Ibu. Jadi tinggal
Tinggal Bapak Ibu integrasikan aja yang mana ya. Nah, ini sudah ada pilihannya begini. Seandainya ini saya tampilannya, nah itu tampilannya juga sudah responsif ya Bapak Ibu. Coba kita lihat Galaxy S5. Dan sudah ada link share-nya di bawah. Oke ya Bapak Ibu, jadi kita pilih tampilannya dulu, mana yang bagus, mana yang tidak ya. Kita coba yang lain Bapak Ibu. Sebentar saya ekstrak dulu. Ada di mana ya? Kita saja kemudian kita cari-cari lagi. Nah ini ada dua ya. Kita coba yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa kok kita menggunakan template Bapak Ibu? Kalaupun kita bisa mendesain sendiri Bapak Ibu, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu yang pertama. Kalau kita menggunakan template yang tersedia gratis di Google, di situ juga kita sudah bisa mengedit-edit. Jadi sama-sama mengedit ya Bapak Ibu, tapi mungkin caranya jauh lebih ringkas. Nah ini Bapak Ibu, kayak acak dulu nih. Nah. Coba kalau tampilan desktopnya bagus. Nah. Oh ini ada iklan-iklan katanya ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah lebih rapi Bapak Ibu daripada yang tadi ya. Tinggal kita mematikan iklan yang ada di sini, artikel 1, artikel 2. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan judulnya di bagian header di atas ini ya Bapak Ibu. Kita tinggal mengubah ini, kalaupun misalkan kita menggunakan template ini. Ya, sudah lebih rapi ini Bapak Ibu. Misalkan nanti Bapak Ibu pilih yang mana ya. Coba, karena kan template-nya ada 5. Kita lihat yang lain. Green. Oke. Nah, ini. Oke, jadi kurang pas ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dicoba Bapak Ibu dipilih. Kalau saya senangnya itu menggunakan flat through. Kalau saya pribadi Bapak Ibu. Sekarang saya coba edit HTML-nya. Kemudian ini saya buat karena saya tadi sudah membackup Bapak Ibu. Ini
Ini sudah saya backup, saya Ctrl C, kemudian saya paste di sini, tinggal klik save. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk mengatur tampilan yang berikutnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Layout tadi sudah ya Bapak Ibu, membuang bagian yang kurang penting atau bisa menambahkan apa lagi yang kurang gitu ya. Di bagian sebentar. Coba kita custom. Nah itu Bapak Ibu. Jadi klik custom tadi. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengatur jenis fontnya ya. Kemudian warna-warnanya itu bisa kita atur di sini. Bisa kita atur sehingga nah ini ya Bapak Ibu. Nanti di bagian sini juga Bapak Ibu bisa mengubah font, kemudian mengubah warna. Ada pilihannya juga lebar dari ininya tampilannya Bapak Ibu, layout nih. Nah ini kalau di reset, kan sebetulnya template itu sudah mengcustom seluruhnya ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan tema bawaan dari Blogger, di sini tuh muncul defaultnya dari Blogger. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu? Silakan kita sharing-sharing. Kalau Bapak Ibu ada yang mau praktek nyobain, tadi sudah Pak Novel sudah ngasih berapa template. Maaf Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Blogger saya kan masih murni ya, masih awal, masih apa itu belum saya kasih apa-apa. Untuk menjadikan seperti itu apa langsung terus kayak template itu Pak, langsung dimasukkan gitu? Kan belum saya kasih navigasi sama sekali. Coba aja Bu, coba aja biar tahu jawabannya. Soalnya baru belajar. Navigasinya itu sudah custom dari ini Bu, dari apa namanya? Custom dari template-nya. Jadi di template-nya itu sudah ada navigasinya. Tinggal kita sesuaikan aja nama-namanya, kemudian sub-sub bagiannya itu kita sesuaikan. Gitu. Izin bertanya Pak Novel. Silakan Pak Guntur. Monggo Pak. Tadi ditunjukkan bagaimana kita melihat apakah blog kita itu responsif apa tidak di dalam HP. Nah, kalau misalnya kita setelah cek seperti itu penampakannya sama. Bagaimana cara membuat agar blog kita itu responsif? Apa harus ganti template? Apa ada cara sendiri tanpa harus ganti template? Terima kasih. Ya, baik Pak Guntur. Nah, jadi Pak Guntur, kalau kita menggunakan template bawaannya Blogger, itu memang desainnya sudah responsif Pak ya. Jadi standarnya Blogger itu responsif, bisa tampilan desktop dengan tampilan smartphone itu berbeda, menyesuaikan ukuran layar gitu ya. Itu standarnya dari Blogger. Cuma kalau kita menggunakan standar Blogger, ya tampilannya cuma minimalis seperti itu Pak. Navigasinya juga masih belum ada ya. Kemudian kita membuat related post di situ juga belum ada. Makanya kita
bisa mengcustom dengan edit HTML itu. Nah, ketika kita proses edit HTML, maka di situ akan banyak kekacauan gitu ya. Sehingga di situ ketika kita mau coba menampilkan di smartphone itu menjadi acak-adul, artinya acak-acakan. Maka di situ perlu kita edit ulang Pak HTML-nya kalau kita custom. Nah, tapi kalau kita menggunakan template dari luar, biasanya si pembuat template itu sudah membuat responsif karena tujuannya itu memang untuk ini ya, untuk CEO, apa ya, CEO ya, SEO. Jadi untuk menghasilkan duit Pak, makanya dibuat responsif. Jadi itu Pak Guntur jawaban saya. Boleh tanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya Pak, Cici Pak. Boleh Ya, Pak Dikanya Bang Novel. Master Blank. Terima kasih Pak Novel. Teman-teman izin bertanya Pak Novel. Untuk tampilan dari blog itu antara tadi dijelaskan untuk responsif di HP sama di laptop atau desktop itu memang kan ada settingan Pak ketika kita membuat blog pertama kali. Jadi ada settingan halaman itu apa diaktifkan tampilan untuk laptop atau desktop tampilan di HP begitu. Nah, kalau kita lihat kita centang tampilan laptop, tampilan pada desktop nanti di HP pun akan nampak seperti di laptop Pak. Jadi biasanya itu saya setting seperti itu sehingga meskipun dilihat di HP maupun di laptop itu tampilannya sama kayak yang ditunjukkan tadi. Itu bagaimana Pak? Karena memang sudah saya centang apa dikembalikan tampilan HP sendiri, tampilan laptop sendiri begitu. Terima kasih jawabannya Pak Novel. Ya. Baik Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Jadi memang itu tadi yang saya bilang Pak Didi di awal. Di Blogger sendiri di situ Bapak Ibu, kalau kita menggunakan default template ya, itu sudah responsif, artinya tampilan di desktop dengan tampilan di smartphone itu berbeda. Dan itu memang ada menu pilihannya. Kalau kita misalkan tidak mengaktifkan tampilan smartphone, ya nanti kalau kita mengakses di smartphone tampilannya ya desktop gitu. Tapi kalau kita mengaktifkan, nah ini ya sekali lagi, tapi kalau kita mengaktifkan mode smartphone, nah ini tidak semua template responsif kalau kita custom. Paham ya maksudnya ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau sudah di custom artinya HTML-nya sudah diedit, itu tidak semua bisa menggunakan mode smartphone gitu. Tapi kalau defaultnya bawaannya Blogger itu bisa Pak, dua-duanya bisa. Tetapi kalau kita menggunakan template dari luar ini biasanya itu mode, terlalu ramai di sini. Mode smartphone itu biasanya kalau kita menggunakan template dari luar, mode smartphone itu dinonaktifkan. Jadi tetap menggunakan mode desktop. Tetapi saat kita mengakses di smartphone itu responsif. Itu Pak Didi. Iya Pak Novel ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ini boleh ditanya, caranya membuat efek terang tadi gimana ya? Gimana Mbak cara membuat? Efek gelap sama terang tadi kayaknya ada yang dua versi ya, dibikin light sama Cara membuat efek gelap dan terang. Waduh, ini saya juga kurang paham Bu, karena itu sudah template dari luar ya, jadi saya tidak merancang sendiri itu. Jadi nggak kita insert aja, cuman dari tampilannya itu bisa kita edit gitu. Makanya tadi saya sudah bilang, seandainya kita mau mengedit HTML dari awal itu membutuhkan waktu yang
lama, dan itu butuh orang-orang yang memang paham dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa HTML ini. Jadi begitu. Oke, tadi habisnya katanya kayak gampang ya, tinggal Pak Novel tinggal klik apa gitu, nggak tahu tadi klik apa jadi gelap, klik apa jadi terang. Ya, memang ada pilihannya yang berbeda di situ. Dark mode sama light mode gitu. Oh, bisa ada ya Pak ya proses settingannya ya. Iya. Nggak semua bikin template bisa gitu ya. Betul, betul. Silakan Pak. Bapak izin bertanya. Silakan Pak Asep. Nah, ini Pak. Sebenarnya saya sudah ngefans sama Bapak, Pak. Kurang tim ini luar biasa. Kemarin saya buat MPI sambil niru-niru tutorial jenengan, Pak. Terima kasih Pak Asep. Luar biasa. Ini Pak, terus terang ini kan saya dulu pernah buat blog, cuma ya karena kesibukan ya nggak aktif lagi, dan baru sekarang saya buat baru lagi. Ya cuma memang dalam pengeditan blog ini kan saya masih awal, terutama dalam kemarin ini warna-warna yang di label itu Pak, atau di sidebar itu kan ada widget-widgetnya itu, backgroundnya itu kan kalau punya saya ini kan sementara masih standar warnanya masih putih. Itu gimana caranya Pak? Oh, memberi warna blok ya? Iya, warna ini warna widgetnya Pak, yang di samping sidebarnya itu kan di nama labelnya, kemudian belakangnya itu kan. Oke, siap. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kira-kira contohnya seperti apa gitu ya. Itu kalau itu Pak biasanya edit HTML Pak kalau itu. Edit HTML ya. Ya, jadi yang diedit HTML-nya atau kita menambahkan script JavaScript ya. Itu sudah ada sih JavaScript. Nah, contoh ini misalkan ya. Nah, di sini ini ya. Ya, betul. Ini kan sudah. Jadi ini kan efeknya efek hover gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita arahkan ke sini berubah jadi warna biru. Nah, kalau ini memang sudah bawaannya template Pak. Cuma kita bisa lihat ya Bapak Ibu kira-kira apa ini list tabel. Nah kita lihat di bagian sininya. Bisa nggak kita custom gitu ya? Nah ini ya. Jadi ini standarnya kalau kita lihat di apa namanya Pak? Di apa namanya? Di layoutnya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, cuman kita kalau kita lebih dalam lagi mengorek lebih dalam, kita buka edit HTML-nya di sini. Jadi kita bisa mencari dari bahasa yang ada di situ Pak, tulis label. Coba kita kontrol F ya. Ada nggak kira-kira? Nah ini Pak, ya di sini sudah ada bagian-bagiannya Pak Guntur, Pak Asep ya. Ya. Nih contohnya bagian footer ya. Jadi footer itu ada background color transparan. Kita ada di sini Pak. Ya, ya. Nah ini ada widget label. Tadi mungkin masuk di widget label ya. Ya ini bahasa apa saya juga kurang paham ini Pak. Kira-kira kalau Pak Asep paham dengan bahasa ini, oke Pak Asep. Nah jadi siap kita ingin custom Pak. Memang kita harus custom ininya sih, custom edit HTML-nya di sini. Kita cari ya. Nah ini kan ada widget setting. Nah ini berarti masuk di bagian yaitu tadi masuk di bagian
setting di bagian layoutnya tadi masuk di sini Pak. Terus untuk membuat tampilannya berwarna biru atau berwarna kuning gitu ya Pak, dari hovernya ini. Nah, kita bisa custom di sini Pak. Kalaupun misalkan kita tidak mampu membaca data ini, misalkan ya Bapak Ibu, karena ini cukup rumit juga, saya juga kurang paham, mungkin Mbak Marta ini yang lebih expert untuk menjelaskan tentang HTML kode ini. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi, Pak Asep bisa ke sini Pak, ke custom. Kemudian kita cari-cari saja untuk colornya. Di sini Pak. Nah, ini kita disesuaikan aja yang ada di sini. Link color, kemudian postal color ya, dan seterusnya. Mungkin itu Pak Asep, mohon maaf kalau kurang menjelaskan. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira udah ada pandangan ya mengenai blog yang seperti punya Bang Denny ya? Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Bang Nopal, Ya, siap. saya lagi Bang. Tadi setelah kita ganti HTML-nya dengan yang di share Bang Nopal itu biasanya blog kita tadi katakan kan murat-marit tampilannya enggak harus ditata ulang lah. Ini ya yang blog mau di ya dinilaikan lah ini tinggal 1 minggu. Ini apa nanti enggak kualan Bang? Karena memang ya kesulitan. Jadi kalau kita ganti template itu memang harus menata lagi. Itu yang mungkin menurut saya agak kesulitan lah dalam waktu dekat, kan tinggal 1 minggu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah untuk menu blog itu ada menu profil, menu yang lain-lain, submenu dan sebagainya, apa bisa kita buat sendiri di blog yang sudah kita miliki, ataukah kita memang menu itu sudah ada dari template yang kita download itu? Itu dua hal ini kalau memang bisa kita buat menu-menu di atas taskbar. Kemarin saya sempat membuat itu tampilannya malah semakin tidak bagus, kita buat sendiri. Apakah menu dan submenu itu sudah di template yang baru itu sudah ada, begitu tinggal edit. Terima kasih dua itu Bang Nopal yang mungkin menjadi pemikiran saya akan saya mengganti template di blog yang sudah saya buat. Terima kasih. Oke, baik Pak Didi. Jadi Bapak Ibu, untuk ini sebenarnya bagi Bapak Ibu yang blognya masih sangat sederhana ya, sangat sederhana, belum kompleks, Bapak Ibu bisa memanfaatkan template ini. Tapi kalau saya punya Pak Didi, karena itu sudah kompleks sih Pak menurut saya. Kemudian di situ mungkin ada perlu polesan-polesan sedikit aja gitu ya. Sehingga nanti seandainya di insert template baru, maka itu akan menjadi morat-marit. Sebetulnya contoh yang saya contohkan tadi kan tidak semuanya morat-marit ya Bapak Ibu. Ada yang morat-marit, ada yang enggak gitu ya. Jadi sebelum di-insert ini misalkan nih ya, misalkan Bapak Ibu ingin mencoba, sebelum di-insert ada baiknya kode HTML-nya itu di copy dulu, di backup dulu ya. Jadi di copy seluruhnya, sehingga nanti kalaupun misalkan ada kendala ternyata harus kembali ke tampilan yang awal, kita tinggal paste lagi kode HTML-nya. Tadi saya sudah mencontohkan seperti itu. Nah, Pak Didi, yang terakhir itu Pak, kalau kita insert template dari luar, apa yang ada di blog kita itu tidak akan hilang, termasuk bagian-bagian dari navigasi itu Pak Didi. Jadi nanti mungkin tinggal disesuaikan aja. Silakan dicoba Pak. Silakan dicoba. Tapi saran saya tadi di backup dulu Pak, HTML-nya Pak. Ya terima kasih Bang Nopal penjelasannya. Ya. Buat teman-teman.
Gimana Bapak Ibu, ada yang lain? Ayo. Silakan Bapak dan Ibu, sebelum kita beralih ke sharing dari Buat Iko juga. Assalamualaikum, Pak Novel, saya mau tanya. Ini sebenarnya pertanyaan saya itu simpel, tapi saya nyari dari kemarin itu nggak ketemu. Nah, saya ini mau membuat banner kayak ada foto saya, kemudian ada kata-kata. Nah, itu untuk ukuran di blog itu berapa, Pak? Saya coba buat, saya upload di bannernya, ternyata kepotong seperti yang panjenengan bilang tadi. Jadi saya berkali-kali buat ukurannya saya perkecil, tetap saja nggak bisa full terhadap bannernya, Pak. Pasti ada yang kepotong atau foto saya nggak kelihatan. Mungkin ada ukurannya gitu, Pak, untuk banner yang tampilan di atas blog itu loh, Pak. Ya itu, Pak. Dari kemarin saya bingung. Dari sini ada yang bertanya kan? Ya. Dari sini ada yang bertanya kan? Dari sini Kalau kita misalkan menemukan ukuran yang pas, kita misalkan ini, ini saya hapus ya. Bisa nggak kita lihat ya di sini? Bapak Ibu. Nah, Bu Evin, jadi untuk ukuran banner, Bu Evin bisa mengambil contoh dari ukuran banner yang ada di blog yang sudah responsif ya, misalkan dari punya Bang Denny ya. Nih, ini bisa diambil. Misalkan open image in web. Nah, seperti ini. Nah, buka keluar. Dikunci ya. Nah, untuk banner ini ukurannya Bu 247 kali 90. Ini mungkin dalam ukuran ini ya, pixel ya. Bu Evin ya. Ya, Pak. 247 ya. Cuma kalau kita mau lebih dalam lagi, bisa kita atur di HTML-nya sebenarnya. Sebentar, mana tadi ya, ini ya, PGRI. Kalau kita lihat nih banner dari PGRI ya. Kita melihat ukurannya. Ada nggak ya ukurannya di sini? Ini Bu Ervin. Tapi di sini ya, Pak. kali 243 nih. Nah, coba Ibu buat seperti itu, kan? Kemudian nanti di bagian sini, kalau Ibu pakai yang ini ya, pakai yang bawaannya dari apa? Bawaan dari, template bawaan dari Blogger. Nah, itu ada di bagian layout sini. Nah, berarti tinggal klik aja body layout sini. Itu nanti ada kelebaran dari apa?
dari ininya, dari halaman blognya. Dari halaman blognya Pak ya. Silakan di. Oh iya. Silakan. Iya, saya kemarin coba download tema Pak, sudah saya ganti temanya, bukan yang dari asal blognya sudah. Sekarang saya bingungnya yaitu naruh bannernya. Kemarin bannernya enggak pas, sekarang malah lebih enggak pas lagi. Oke. Ya, masih saya coba-coba lagi Pak. Ya, silakan dicoba Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, Kevin. Pak Novel sekedar sharing Pak untuk Bu Evin Pak. Ya, silakan. Ya untuk Bu Evin ini untuk head dari blog itu memang kita kan settingnya pakai Photoshop ya. Jadi pakai Photoshop, kalau saya itu di blog saya itu ukurannya 250 kali 940 pixel. Itu yang untuk di atas. Jadi beda-beda mungkin dari template yang ada. Memang ya sedikit ada perbedaan. Jadi nanti dilihat template-nya Bu Evin itu ukurannya berapa sehingga untuk yang tingginya itu sekitar 250 itu, 240 dan 50 itu biar tidak terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, yang katakan Pak Novel nanti nutup yang di bawahnya ketika dibuka. Jadi di layar itu hanya nampak headnya saja. Sedangkan yang lebarnya itu memang ya sesuai dengan template yang digunakan. Jadi sekitar 940-950 pixel Pak. Kalau saya itu pakai ukuran di Photoshop ya ketika kita mau membuat head. Saya kira itu saja Pak, sudah sharing saja, barangkali nanti kalau ukurannya terlalu panjang dan sebagainya nanti juga tidak pas pada template yang digunakan. Jadi menyesuaikan saja. Terima kasih, monggo dilanjut, sudah sharing saja. Mohon maaf. Mantap Pak Didi, terima kasih jawabannya. Gitu tambahan informasi Bu Evin ya. Apa? Mohon di-share lagi tadi yang cara melihat HTML untuk melihat ukurannya Pak. Terima kasih. Gimana Pak? HTML melihat ukuran. Untuk melihat ukuran tadi Pak, mohon caranya melihat HTML yang dari tadi banner. Oh, melihat ukuran gambar gini misalkan Pak ya? Ya betul. Kalau Bapak Ibu pakai Mozilla itu jauh lebih bagus sih. Jadi kita klik ini Pak, kita klik more, kemudian developer. Nah, setelah itu kalau di Mozilla kita arahkan ke objek, maka di sini nampil bagiannya gitu. Developer option Pak. Ya, siap. Nah ini masuk di sini kan, kita arahkan di mana image-nya. Nah ini masuk di image ya. Ini ukurannya ada di bagian gambar ini Pak, 960 kali 540 di image. Kalau lewat Google Chrome itu bisa dilihat di mana Pak? Ini. Titik 3 pojok kanan ya. Kemudian kita pilih more tool. Nah selanjutnya kita pilih developer tools. Ya, gitu. Begitu Pak Asep, gimana? Ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Izin sharing Pak. Silakan. Nah ini mantap nih. Silakan Jadi Pak. gini, ya terima kasih Pak untuk masalah header atau yang di tampilan utama dari blog itu seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, kita bisa membuat Photoshop. Tapi bagi laptop-laptop seperti yang punya saya ini, kalau di install Photoshop langsung mati total karena terlalu berat gitu, itu untuk gambarnya bisa dibuat lewat PowerPoint. Kalau saya buat PowerPoint itu dengan panjangnya, kalau kita nggak bisa pakai pixel, itu kita kira-kira dengan ukuran yang Kang Denny tadi itu sekitar 23 cm panjangnya, lebarnya sekitar 4,8 cm. Nanti kita sesuaikan. Itu saja Pak. Jadi nanti kita bisa buatnya lewat PowerPoint. Kita nanti set as PowerPoint-nya lewat gambar, jadikan gambar PNG ataupun JPG. Nanti kalau misalnya mau motong, saya pakai yang apa itu namanya pen, karena memang laptop saya ini sangat low end sekali, tidak mampu untuk install aplikasi-aplikasi semacam
Corel, Photoshop dan lain sebagainya, sehingga untuk pembuatan gambar dan lain sebagainya saya lewatnya hanya dari PowerPoint. Ini mungkin sebuah solusi juga bagi teman-teman yang laptopnya tidak bisa terinstall Photoshop ataupun Corel Draw. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Guntur masukannya. Nah, Bapak Ibu, semakin kaya kan kita nih. Jadi udah dikasih tahu kalau nggak bisa Photoshop kita pakai PowerPoint. Terima kasih Pak Guntur. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi, mungkin ini juga menambah kecakapan kita atau kemampuan kita dalam mendesain gitu ya. Jadi mungkin saya akan mengirimkan 3 buah video. Saya belajar desain itu dari basic desain grafik ya. Saya kirimkan aja di ini. Di mana nih? Tuh, baik. Di WA ya Bapak Ibu, silakan nanti download, dipahami, dan ini pas banget bagi Bapak Ibu yang sedang menyusun blog, kemudian mungkin sedang atau ingin membuat sebuah poster, baik itu poster layanan. Nah, jadi di situ ada, jadi kalau bagian multimedia mungkin sudah expert banget ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru yang bukan di luar jurusan itu ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu, ada coloring, jadi pewarnaan, kemudian ada layout, bagaimana menyusun tulisan, kemudian ada tipografi. Nah, tipografi ini bagian bagaimana cara kita menyampaikan pesan atau inti dari sebuah informasi dengan tulisan. Nah, sedang saya upload Bapak Ibu. Sebagai gambaran mungkin saya akan share. Mbak Marta, mohon maaf, kita sampai jam berapa Mbak Marta? Di sini kita akan silakan ya Bapak dan Ibu, mohon izin mungkin akan menyita waktu istirahatnya sebentar. Kita akan selesai dari sharing Pak Novel, buat call dan mungkin closing. Dari itu kita akan acara. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan bablas sebentar ya Bapak dan Ibu. Mungkin beri waktu sampai 11.45 Pak Novel. Ya. 11.45, jadi kurang 4 menit Bapak Ibu, saya izin share screen. Mudah-mudahan ini lancar ya Bapak Ibu. Tapi untuk file ininya sudah saya kirimkan di grup WA. Ini masih proses upload ya, sahabat. Jadi, nah kita tipografi dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti kita punya gambaran bagaimana kita memposisikan font, mengatur tebal tipisnya. Typography. It's everywhere we look. In the books we read, on the websites we visit, even in everyday life, on street signs, bumper stickers, and product packaging. Simply put, typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art Layar of koridor ya. Iya, tadi masih layarnya kami tampilkan yang daftar folder video-video. Ya, kalau ini gimana? Ya, oke. typography. It's everywhere we look. In the books we read, on the websites we visit, even in everyday life, on street signs, bumper stickers, and product packaging. Simply put, typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art of working with text, something you probably do all the time if you create documents or other projects for work, school, or yourself. Typography can be an intimidating subject, but it doesn't have to be. You only need to know a little to make a big difference in the stuff you do every day. So let's get started. First, some common types of fonts and what you need to know about them.
Serif fonts have little strokes called serifs attached to the main part of the letter. Because of their classic look, they're a good choice for more traditional projects. They're also common in print publications, like magazines and newspapers. Sans serif fonts don't have that extra stroke, hence the name, which is French for without serif. This style is considered more clean and modern than serif fonts. Also, it tends to be easier to read on computer screens, including smartphones and tablets. Display fonts come in many different styles, like script, black letter, all caps, and just plain fancy. Because of their decorative nature, display fonts are best for small amounts of text. For example, titles and headers, and more graphic-heavy designs. In a way, fonts have their own language. They all have something to say beyond the words on the page. They can come across as casual or neutral, exotic or graphic. That's why it's important to think about your message and pick a font that fits. Some fonts come with extra baggage, like Comic Sans, Curls, Papyrus, and many more. There's nothing particularly wrong with these fonts. They just have a certain reputation for being outdated and overused. If you find yourself tempted by them, think twice and consider using something else. There are many fonts with a similar look and feel that are less likely to detract from your message. When deciding which fonts to use, less is more. It's best to limit yourself to 1 or 2 per project. If you need more contrast, try repeating one of your fonts in a different size, weight, or style. This trick is practically foolproof for creating interesting combinations that work. You've probably heard the saying, opposites attract. Well, the same is true for fonts. Don't be afraid to combine font styles that are different but complementary, like sans serif with serif, short with tall, or decorative with simple. This can be challenging at first, but don't despair. Look to other designs for inspiration, and soon you'll get the hang of it. Maybe you've heard terms like kerning, leading, tracking, and hierarchy. For those with more experience, these concepts are essential for creating professional-looking designs. As a beginner, you don't need to know everything about these terms, just enough to inform your work and help you talk about design with more confidence. Hierarchy is used to guide the reader's eye to whatever is most important. In other words, it shows them where to begin and where to go next, using different levels of emphasis. Establishing hierarchy is simple. Just decide which elements you want the reader to notice first, then make them stand out. High-level items are usually larger, bolder, or different in some way. Remember to keep it simple and stick to just a few complementary styles. Leading is the space between lines of text, also known as line spacing. If you're not sure how much line spacing to use, don't fret. The default is usually fine. The goal is to make your text as comfortable to read as possible. Too much or too little spacing can make things unpleasant for the reader. Tracking is the overall space between characters, sometimes called character spacing. Most programs let you condense or expand this depending on your needs. In some designs, you might adjust your tracking to create a certain artistic effect. It can also help you fix fonts that are poorly spaced to begin with. Kerning is the space between specific characters. Unlike tracking, it varies over the course of the word because each letter fits together differently. Some fonts have what we call bad kerning, making certain letters look improperly spaced. If a font you're using has bad kerning, it's best to cut your losses and choose something else. Well-crafted text can mean the difference between an ordinary project and an extraordinary project, even if you're just getting started with design.
All it takes is an interest in typography, and you'll start to notice more, see more, and be able to do more in your own work. We hope you enjoyed learning the basics of typography. Check out the rest of our design topics, including color, images, and composition. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih 3 menit nggak makan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan saya juga banyak mendapat ilmu dari Bapak Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.